ada nanti di Yufas pula, dan juga Bapak Ibu sekalian yang meskipun tidak saya sebut namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin, ya Allah. Ba'duh, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu semuanya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk pertama bersilaturahmi melalui tautan Zoom atau silaturahmi virtual. Yang kedua, sekaligus belajar bersama-sama, wabil khusus, secara khusus mengambil manfaat nantinya dari apa yang akan disampaikan oleh Mas Kenny selaku ketua ini yang baru saja melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024. Kenapa ibadah haji ini penting untuk kita bahas bersama-sama? Karena yang pertama adalah ibadah haji ini adalah ibadah wajib yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman. Sehingga karena statusnya wajib, maka untuk memenuhi panggilan itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Banyak orang-orang yang telah lebih dulu melaksanakan ibadah haji, dan bagi kita yang insya Allah juga akan mendapatkan kesempatan atau panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang, melalui forum inilah ini menghadirkan kajian rutin berjudul atau bertajuk pengalaman haji tahun 2024 yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Kenny. Tanpa memperpanjang kata, sebelum Mas Kenny menyampaikan materinya, kami persilakan kepada Mas Eno untuk membacakan kitab suci Al-Quran terlebih dahulu. Kepada Mas Eno, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Mas Halim atas kesempatannya. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 197-198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata yang jorok, rofat, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji.
Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mute-nya Dan dimatiin. bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang Biar mempunyai nggak kedengaran berisik. Mute-nya aja dimatiin. bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Seno atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Seno melalui bacaan Al-Qur'an tadi, yang pertama membangkitkan motivasi kita untuk bersungguh-sungguh berniat agar tahun-tahun ini, agar tahun 2024 atau tahun depan Allah segera panggil kita semua untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kita ketahui, rangkaian pelaksanaan ibadah haji tidak ujuk-ujuk hanya terbatas pada saat pelaksanaan ibadah haji saja. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari materi maupun non-materi sampai dengan pelaksanaannya di tanah suci dan kembali pulang ke tempat tinggal jamaah masing-masing. Tentu pengalaman ibadah haji yang akan disampaikan oleh Mas Kenny ini amat sangat berbeda dengan pengalaman ibadah haji yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lakukan ketika saat itu berangkat dari tanah air Indonesia. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu paparan pengalaman spiritual haji tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Mas Kenny, nanti akan disambung dengan tanya jawab. Kepada Mas Kenny, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Halim. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Mas, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya pada hari ini kita diberi kesempatan sehingga kita bisa mengadakan kajian online ini. Walaupun online, jarak kita berjauhan, tapi mudah-mudahan hati kita selalu berdekatan seperti itu karena ukhuwah Islamiyah seperti itu. Dan mudah-mudahan juga kita selalu diberi kenikmatan iman dan Islam, dan kita nanti bisa juga bisa bersilaturahmi secara offline untuk kajian-kajian ini berikutnya seperti itu. Kemudian tak lupa marilah kita selalu panjatkan salawat dan salam semoga juga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Apa yang akan saya share di sini ini adalah pengalaman saya ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama mungkin yang akan melaksanakan ibadah haji tahun yang akan datang. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji dari Eropa khususnya seperti itu. Karena kalau saya lihat dan saya pelajari itu cukup berbeda ya proses bagaimana kita mendaftar dan pelaksananya juga dengan ibadah haji yang dilakukan mungkin Bapak Ibu yang melaksanakannya dari Indonesia. Seperti itu. Dan ini apa yang akan saya sharing ini lebih ke arah teknis, jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Dan untuk yang telah
melaksanakan ibadah haji mungkin juga bisa dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya dan mungkin juga nanti bisa sharing di bagian akhir supaya kita semua bisa mendapatkan pelajaran seperti itu. Nah, oh iya, sharing presentasi saya sudah terlihat juga ya? Jelas sekali Mas, Baik. Alhamdulillah. Sudah. Baik, siap. Terlihat, Terima Mas. kasih. Nah, jadi untuk yang outline yang akan saya share, ini ada beberapa outline-nya seperti ini. Nanti pendahuluan mengenai apa itu ibadah haji dan syarat-syaratnya seperti apa. Kemudian juga nanti persiapan sebelum keberangkatan. Yang saya pikir ini yang sangat penting ya untuk apa yang harus kita persiapkan. Selain persiapan moral, materi dan juga hati seperti itu eh, banyak yang perlu kita persiapkan. Kemudian juga nanti pas keberangkatan seperti apa, kemudian di sana seperti apa, prosesi ibadah hajinya seperti apa, dan juga proses kepulangan. Dan juga nanti di akhir mungkin sedikit tentang hikmah yang saya dapat dari proses ibadah haji ini, seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan, ini ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima gitu ya, dan wajib hukumnya dilaksanakan minimal sekali seumur hidup bagi Muslim yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan juga finansial. Seperti itu. Jadi kalau misalkan eh, belum mampu, ya tidak wajib. Tapi kalau misalkan semua dari segi fisiknya mampu, dari segi mentalnya eh, bisa siap, dan juga dari segi finansialnya memungkinkan, maka diwajibkan seperti itu. Dan kalau saya lihat mungkin panggilan dari Allah ini mungkin kadang-kadang nggak semua orang bisa dapat ya. Saya dengar cerita juga ada orang yang sebetulnya dari segi semuanya ini kemampuannya itu udah ada semuanya, bahkan juga hartanya melimpah, tapi ternyata belum dipanggil. Ada juga yang sebetulnya ada yang belum, tapi tiba-tiba ternyata ada rizki dan bisa dipanggil dan bisa beribadah haji seperti itu. Jadi uh, mudah-mudahan kita semua diberi panggilan ini untuk bisa ibadah haji minimal sekali seumur hidup seperti itu. Dan ibadah haji sendiri ini juga dilaksanakan pada bulan Zulhijjah gitu ya, tepatnya dari tanggal 8 sampai 12 di Kota Mekah dan sekitarnya. Dan ini rangkaian ibadah haji sendiri itu rangkaian ritual yang nanti kita akan pelajari bersama, yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang pertama kali diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini asal-usul ibadah haji sendiri ini sangat berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya kita itu ketika melakukan ibadah haji itu seperti napak tilas apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan juga keluarganya gitu ya, Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail. Seperti itu. Jadi ketika mungkin yang pertama ketika bagaimana waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan ini karena perintah Allah, Siti Hajar yang baru melahirkan anaknya Nabi Ibrahim ditinggalkan di padang tandus Mekah atas perintah Allah, dan bagaimana proses perjuangan dari Siti Hajar ini mencari air, berlari dari Bukit Safa dan Marwah supaya mencari air untuk Nabi Ismail waktu itu, hingga akhirnya uh, Allah memunculkan air Zam-Zam seperti itu. Kemudian juga prosesi yang lainnya, bagaimana cerita uh, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengorbankan atau menyembelih Nabi Ismail. Tujuannya itu untuk menguji ketaatan gitu ya, menguji ketaatan Nabi Ibrahim, dan ketika mau disembelih Nabi Ismailnya, kemudian Allah menggantinya dengan domba. Jadi ini semua kisah-kisah yang mungkin kita sering dengar juga ya dari ceramah-ceramah sebelumnya. Ini menjadi dasar bagaimana kita melaksanakan ritual ibadah haji seperti itu, seperti sa'i, lari dari Safa dan Marwah, dan juga kurban. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya share secara singkat aja bagaimana syarat rukun haji seperti itu. Nah, sebetulnya
untuk ini sendiri, untuk apa ya, sa- eh, mengenai syarat, rukun dan lain-lain itu, bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji sendiri, saya banyak belajar dari buku ini, panduan praktis haji dan umroh. Jadi kebetulan istri saya sebelum saya melaksanakan ibadah haji juga beli dari Indonesia, seperti itu dititipkan ke Patauran dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin Bapak Ibu yang mau belajar atau bisa dibawa nanti pas waktu ibadah haji juga. Saya bawa ini buku ini jadi dikalungkan terus menerus. Jadi kalau selalu ingat. Jadi kalau misalkan ada kalau habis ini ngapain ya, terus doa-doanya itu apa ya, seperti itu. Prosesnya seperti apa? Saya biasanya eh, apa buka buku ini. Bahkan ada teman saya juga merasa oh kayaknya bagus ya, yang teman saya yang dari Somalia yang bareng sama saya kayak gitu. Jadinya kita bisa tahu. Jadi apa proses yang setelah ini. Seperti itu. Nah, untuk syarat haji sendiri, yang pertama tentu harus Islam gitu ya, kemudian berakal, balik, merdeka, dan juga mampu. Dan mampu di sini memiliki kondisi badan yang sehat, memiliki bekal perjalanan yang cukup, baik bagi kita sendiri yang melakukan ibadah haji maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu. Dan juga aman selama dalam perjalanan. Seperti itu. Kemudian, untuk rukun haji sendiri, ini rukun haji ini adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya walaupun dengan membayar denda seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan rukun ini tidak dijalankan, maka hajinya tidak sah. Di sini ada 4 macam rukun haji. Yang pertama ihram. Eh, Ihram ini adalah memulai manasik haji dengan melafalkan niat. Seperti itu. Hal pertama yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji dan juga umroh gitu ya. Dan dimulai ini sejak dari mikot disertai dengan beberapa larangan yang harus kita jangan-jangan kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah itu juga wukuf di Arafah dan kalau kita dengar ceramah-ceramah haji sebelumnya itu uh, dibilang kalau misalkan haji itu adalah wukuf di Arafah seperti itu. Jadi wukuf di Arafah ini adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir di waktu zuhur hingga matahari terbenam atau maghrib. Nah, kemudian yang ketiga rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Jadi ini dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah. Seperti itu. Bisa dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, atau 13 Zulhijjah atau hari-hari biasa lainnya. Nah, jadi sebelum dilakukan tawaf ibadah hajinya belum sah. Dan yang terakhir adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Seperti itu. Ini mengenai rukun haji. Kemudian untuk wajib hajinya sendiri, ini wajib haji itu adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jadi kalau misalkan tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam seperti itu dan berdosa jika tidak eh, eh, apa ketika meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i. Seperti itu. Nah, ini wajib haji ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama, ihram dari mikot. Kalau tadi kan dibilang kalau misalkan rukun haji itu ihram. Nah, kalau di sini itu ada tambahannya. Jadi, berniat melakukan ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian ihram dari mikot. Seperti itu. Nah, yang melewati mikot namun belum ihram harus kembali lagi atau membayar dam. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Yang ketiga bermalam di Muzdalifah. Yang keempat mabit di Mina. Kemudian yang kelima melempar zamrah. Untuk yang tanggal 10 ini melempar jumroh Aqabah saja. Kemudian untuk tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah itu melempar 3 buah jamarat gitu ya. Ula, wusto, dan juga Aqabah. Jadi nanti ketika bermalam di Muzdalifah kita mengumpulkan kerikil sebanyak ini 70 buah untuk melakukan lempar jumroh ini. Nah, kemudian yang keenam ini wajib hajinya adalah tahallul, yaitu mencukur rambut gitu ya yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, mencukur rambut ini sendiri boleh mencukur rambut gundul gitu ya. Boleh juga memotong beberapa saja. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tawaf wada yang dilakukan setelah seluruh manasik haji dilakukan dan menjadi akhir dari seluruh rangkaian proses ibadah haji. Seperti itu. Dan
ini dilakukan, tawaf wada ini dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Jadi pas hari terakhir gitu, pas hari terakhir sebelum keluar dari Mekah kita melakukan tawaf wada. Seperti itu. Kemudian ini ada 3 jenis haji gitu ya, haji tamatu, kiron, dan juga ifrad. Nah, untuk yang saya sendiri kemarin itu melakukan haji tamatu. Haji tamatu ini adalah ketika seseorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji hingga selesai, kemudian menunggu sampai hari tarwiyah dan berihram kembali untuk haji. Seperti itu. Jadi nanti yang saya lakukan kemarin itu eh, pas dari Finland mendarat di Jeddah, tapi dari Jeddah itu saya ke Madinah dulu, seperti itu. Dari Madinah tinggal di sana selama 4 hari, kemudian baru umroh gitu ya, umroh setelah itu menunggu sampai eh, pelaksanaan ibadah haji, seperti itu. Nah, ini pendahuluan gitu ya, pendahuluan mengenai ibadah haji. Nah, berikutnya ini lebih ke arah teknikal, jadi persiapan-persiapan yang saya lakukan untuk ibadah haji sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari Indonesia itu kan biasanya dikelola sama Kementerian Agama gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Eropa, Amerika, dan juga Australia, Jepang juga sama. Korea juga. Ini kita menggunakan aplikasi Nusuk. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke sini https hajj.nusuk.sa. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah haji ini kita harus daftar dulu di aplikasi Nusuk. Dan aplikasi Nusuk sendiri ini eh, relatif baru ya, kalau nggak salah itu dimulai tahun kemarin dan sekarang itu tahun kedua. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin dari ini ya dari apa? eh, eh, travel seperti itu. Saya juga kurang tahu seperti itu. Atau waktu dulu itu waktu saya di Austria itu teman-teman saya itu ikutan gabung sama dari KBRI-nya seperti itu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini semuanya harus masuk melalui aplikasi Nusuk. Nah, jadi bisa masuk ke sini dan ini bisa dilihat uh, ketika masuk ke webnya ini halaman awalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu. Jadi Nusuk Hajj atau platform Nusuk ini adalah platform satu atap yang diawasi langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Seperti itu. Dari sini nanti kita bisa milih-milih paket-paketnya seperti apa, paket hajinya seperti apa, seperti itu. Eh, jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan kita juga. Seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat persiapkan daftar-daftar hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika akan melakukan ibadah haji. Yang tadi saya bilang di sini buat akun sendiri, kemudian juga upload dokumen. Nah, dokumen yang di sini ini ya paspor dan juga kita perlu ini foto seperti itu. Jadi kita pas foto dan pas fotonya itu pakai baju. Kalau kemarin itu dimintanya itu pakai kalau laki-laki itu pakai jas seperti itu. Nah, kemudian setelah upload dokumen yang dibutuhkan, kemudian filling application. Nah, ini saya kemarin itu melakukan ini filling application, upload dokumen itu sekitar bulan Desember. Sekitar bulan Desember. Jadi udah dibuka aplikasi nusuknya. Jadi nanti Bapak Ibu juga udah mulai siap-siap kalau misalkan nanti mau melakukan ibadah haji tahun 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 depan ya, 2025. Seperti itu. Nah, setelah kita filling application nanti akan ada verifikasi. Ini relatif agak lama verifikasinya juga. Tapi setelah saya itu Januari Februari, pokoknya pas udah verified itu sekitar awal-awal Ramadan saya ada verifikasi. Nah, setelah semuanya terverify uh, dan aplikasi kita udah oke, setelah itu nanti kita ini bisa melakukan apa ya, memilih kategori paket haji yang uh, kita inginkan seperti itu. Jadi ini kadang-kadang lumayan agak agak tricky ya karena kadang-kadang kategorinya ada banyak, kemudian juga agak membingungkan. Pas awal-awal saya juga agak membingungkan, nggak tahu harus dipilihnya yang mana. Makanya yang kemarin itu ketika saya tahu saya akan ikut haji, saya itu langsung kontak ini
Al-Iman gitu, biro travel yang ada di Finlandia, Al-Iman. Jadi sebetulnya semua prosesnya itu saya lakukan sendiri di aplikasi Nusuk. Saya minta bantuan Al-Iman itu karena pertama memang Al-Iman salah satu apa ya provider yang di sini, bukan provider kayak subkontraktor mungkin ya. Provider utamanya itu nanti ada dari nanti ada lah. Eh, tapi di sini subkontrak Al-Iman. Jadi walaupun sebetulnya kita nggak secara langsung daftar ke Al-Iman, nanti juga di sana akan dikoordinir oleh Al-Iman untuk jamaah yang dari Finlandia dan juga dari Swedia seperti itu. Jadi kemarin itu saya kontak Al-Iman untuk minta ini dibantu saya kira-kira pilihnya apa. Tujuannya itu supaya saya bisa bareng sama teman-teman atau jamaah-jamaah haji yang dari Finland seperti itu. Nah, jadi setelah saya kontak, kemudian saya ditelepon, dibantu pilihnya yang mana seperti itu. Nah, kalau misalkan udah kategorinya kita select, kemudian kita top up ini wallet gitu ya. Jadi kita bayar kayak kayak nabung di ini di Nusuk sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar ini paketnya itu seperti itu. Kemudian juga ini dari sana kemudian apa service providernya kita nanti ini juga dibantu sama Aliman. Kalau yang tahun ini kemarin waktu saya itu service providernya itu dari Rawat Bina. Jadi ada beberapa jenis service provider dan beda-beda tergantung negaranya kalau nggak salah. Seperti itu. Kalau yang dari Finland setidaknya yang melalui Aliman itu pakainya Rawat Bina. Kemudian dari sana juga ini yang apa paketnya itu koordinasi dengan Al-Iman. Nah, setelah semuanya oke, eh, baru kita book package. Jadi kita bayar pakai ini uang yang sudah kita kirim ke aplikasi Nusuk ini. Seperti itu. Dan kemarin itu kadang-kadang kita udah milih ini ya, udah milih paket. eh, eh, cuman either uangnya nggak cukup yang kita top up, jadi kita harus kirim lagi dan ini agak bermasalah karena apa waktunya waktu untuk nyampe uangnya itu bisa beberapa hari seperti itu. Jadi ketika misalkan uangnya udah nyampe di sana, pas kita baru bayar, ternyata paket yang itu eh, either udah nggak available atau dari segi penerbangannya, karena kita juga nanti harus milih juga penerbangannya itu apa. Jadi paketnya sama penerbangannya itu dia terpisah. Jadi kalau kita beli paket, kadang-kadang penerbangannya nggak apa ya kita beli lagi di sini tapi tetap aja sama di aplikasi Nusuk seperti itu nanti kita bisa lihat kemudian setelah booking baru kita review itinerary-nya sesuai apa enggak dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan atau sama dengan apa yang direkomendasikan oleh Aliman untuk yang di Finland seperti itu. Nah, kemudian ini untuk service provider-nya sendiri, kalau yang dari Finland tadi saya bilang, ini ada dari Ravamina Company and Pilgrimage Service. Seperti itu. Nah, kemudian ini balik lagi untuk yang paket atau dan kategori, ini kadang-kadang agak membingungkan waktu saya awal-awal karena ada banyak sekali paketnya. Ini yang harus kita pilih gitu ya. Jadi ada berbagai macam servisnya seperti itu. Nah, tapi semua paket ini biasanya ada apa? Ada ininya, ada akomodasinya di mana, catering, transportasi, tour guide, kemudian visa insurance. Jadi visanya itu kita juga online gitu ya. Jadi semuanya itu daftarnya itu lewat aplikasi Nusuk. Jadi kita nggak perlu ke kedutaan Saudi gitu ya untuk daftar visa sendiri. Enggak. Jadi yang dengan kita masuk aplikasi Nusuk semuanya udah diurus seperti itu. Jadi pas di akhir saya dapat sekitar seminggu sebelum hari keberangkatan, seminggu atau 2 minggu sebelum hari keberangkatan, visa saya udah di approve seperti itu. Kemudian juga ini shifting service, kemudian akomodasi, package duration, ini juga kita harus milih ini masing-masing. Makanya sangat penting kita untuk koordinasi dengan Al-Iman kalau misalkan ingin bareng. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau sendiri juga semuanya nggak mau sama Al-Iman, saya sendiri semuanya kayak gitu. Ngurus sendiri juga sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Nanti pas waktu di Mekah ataupun di Madinah ya nanti si service provider
yang dalam hal ini misalkan Al-Iman akan mengasih kita ke ini juga ke Al-Iman juga gitu. Jadi di sana itu apa karena tour guide-nya itu dari Al-Iman seperti itu. Nah, ini saya coba buka website untuk yang ini ya, untuk paketnya. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa langsung masuk sekarang untuk ngeliat-liat ya, untuk ngecek-ngecek ada apa aja gitu ya paket-paketnya. Mungkin sekarang belum dibuka ya, tapi kira-kira gambarannya ada. Jadi misalkan di sini tipe of service-nya ini misalkan di sini dilihat ada klasifikasinya, ada yang luxury, ada yang standar, ada yang premium, macam-macam. Di sini juga kita bisa lihat misalkan itu untuk yang standar. Oh, yang standar itu biasanya bintang 3 hotelnya. Kemudian juga jangka waktunya macam-macam. Ada yang 14 hari, ada juga yang lebih lama. Yang saya itu kemarin itu 26 hari. Seperti itu. Dan ini juga tergantung ya, yang standar juga macam-macam. Kemudian yang luxury juga sama. Tuh, yang luxury di sini 14 hari juga. Eh, yang premium juga sama kayak gitu. Tapi dilihat dari hotelnya biasanya. Either like jarak dari hotel misalkan ke Masjidil Haram atau eh, apa ya biasanya kalau yang dekat ke Masjidil Haram itu harganya lebih mahal seperti itu. Kalau misalkan yang agak jauh dan kebetulan yang saya itu agak jauhan gitu ya ke Masjidil Haram makanya relatif lebih murah. Saya kemarin ambilnya yang standar yang ini. Seperti itu. Ini yang pakai kategori. Kemudian shifting service ini juga apakah ini apa? Apakah kita mau akomodasinya itu mau shifting? Maksudnya ketika eh, apa di awal-awal misalkan di hotel yang satu, tapi setelah itu nanti pas waktu hajinya kita pindah seperti itu. Hotelnya pindah. Atau non shifting. Kalau non shifting itu ya kita di hotel yang sama dari akhir sampai selesai prosesi ibadah haji. Seperti itu. Kemudian ini jenis akomodasinya seperti tadi. Kemudian package duration-nya ini macam-macam. Ada macam-macam. Ada beberapa jenis paket. Jadi makanya ini kita perlu apa ya koordinasi dengan dalam hal ini waktu kemarin saya dengan Aliman karena ingin tahu kebanyakan berapa lama di sana seperti itu. Kemudian juga yang lain ini dari segi kedekatan dengan Masjidil Haram bisa dilihat di sini ada beberapa zona A, B, C dan juga D. Nah ini zona A itu di sini, di sini. Ini paling dekat dengan Masjidil Haram di hotel-hotel di sana kayak Clock Tower kalau nggak salah hotel di sana juga dekat sekali. Kemudian zona B di sana, zona C dan zona D seperti itu. Nah, kalau makin ke sini makin jauh ini ininya makanya harus pakai bis kalau misalkan mau ke Masjidil Haram. Nah, waktu saya juga hotelnya agak jauh eh, di zona C, makanya apa ada ini shuttle bus dari hotel ke Masjidil Haram. Jadi selalu ada tiap jam itu selalu ada shuttle bus. Atau kalaupun misalkan kita nggak mau nunggu shuttle bus karena kan 1 jam sekali itu kadang-kadang kita waktunya nggak pas gitu ya. Pemerintah Arab Saudi juga menyediakan bus bus gratis untuk ini untuk pulang pergi seperti itu. Eh, dan itu sangat nyaman busnya nanti bisa dilihat di video slide-slide berikutnya. Kemudian ini untuk Mina Camp. Nah, ini nanti pas waktu kita di eh, Camp Mina. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih paket karena eh, ada 2 campnya, ada di Al-Qabs. Al-Qabs itu, nah di sini dekat dengan Jamarat, lempar Jamarat. Untuk Al-Muaisim itu agak jauh di sini. Jadi jaraknya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 3 sampai 4 kilometer. Kalau Al-Kabes itu dekat dekat sekali. Nah, jadi tapi biasanya untuk yang di Al-Kabes itu harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang di sini. Cuman kalau misalkan nggak kuat jalan lama, saya sih rekomendasikan di sini di Al-Kabes. Karena waktu kemarin juga saya itu kebanyakan kalau yang dari Al Muasim itu apa ya rutenya itu sangat jauh dan juga melelahkan dan juga berdesakan dan juga panas terutama waktu ini ya lempar jumroh seperti itu dan banyak orang yang dehidrasi ataupun meninggal ini karena kepanasan kecapean karena banyak yang tinggalnya di Al Muasim seperti itu.
Nah, yang waktu saya kemarin itu yang di Al Muasim. Jadi sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu masih muda gitu ya di Al Muasim, sebetulnya nggak masalah karena bisa jalan seperti itu. Yang penting fit. Jadi ini di apa ya? Saya anjurkan juga selalu jaga kesehatan sih, karena ini terutama pas waktu ini ya, waktu ibadah hajinya itu benar-benar menguras energi, benar-benar sangat capek gitu ya. Kita jalan lama sekali seperti itu. Jadi benar-benar dijaga kesehatan. Makanya waktu kemarin itu direkomendasikan juga sebelum sama guide tour saya itu sebelum haji itu kita jangan jalan-jalan kemana-mana dulu kayak gitu. Kalaupun misalkan ke Masjidil Haram ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu capek seperti itu karena kalau misalkan nanti sakit pas waktu ibadah hajinya kan sayang seperti itu gitu. Kemudian ini tipe roomnya ini ada di sini dibilangnya ada single room, a bed single room, a bed shared room. Tapi kalau kemarin yang di sana waktu saya itu semuanya itu shared sama berempat. Jadi satu room itu berempat semuanya dan eh, kalau misalkan mau pergi bareng sama keluarga suami istri gitu ya. eh, Kalau saya lihat itu nggak ada yang bisa suami sama istri barengan satu kamar kayak gitu. Jadi emang dipisah seperti itu. Tapi roomnya bisa berdekatan, maksudnya dalam satu hotel seperti itu. Itu ya. Ini kemudian transportasi between city ini ada yang pakai Haramain ini ya, kereta cepat gitu, kereta cepat Haramain, misalkan dari Madinah ke ke Mekah. Tapi yang waktu kemarin itu saya pakai shuttle bis. Jadi lumayan lama juga itu. Saya lupa berapa lama ya, 6 sampai 9 jam kalau nggak salah. Ini di sini dibilangin 9 jam pakai bis. Dan bisnya ini udah di-provide seperti itu dari service providernya. Gitu ya, ini gambaran umum dari paketnya. Jadi benar-benar kalau saya sarankan benar-benar pikirkan paket mana yang ingin kita ambil, kemudian juga eh, koordinasikan dengan ini apa kalau misalkan ada teman yang mau barengan, koordinasikan dengan teman kayak gitu. Karena kalau misalkan berbeda paket, bisa jadi beda hotelnya juga seperti itu. Waktunya juga bisa berbeda seperti itu. Jadi benar-benar dikoordinasikan dan bisa kalau misalkan mau bareng sama jamaah yang di Al Iman, bisa koordinasikan juga dengan Al Imannya seperti itu. Gitu. Nah, ini contoh yang kemarin saya beli gitu ya. Ini saya paketnya itu Rawaf Noza 304. Ini tipenya standar, waktunya 24 hari. Ke, kemudian ini campnya itu Al Muaisim. Seperti itu. Ini harganya sekitar 28.500 real. Eh, Plus ini harus ini nggak termasuk penerbangannya, jadi kita tambahkan juga penerbangan. Jadi totalnya itu saya itu sekitar 7.500 euro totalnya seperti itu. Nah ini juga bisa dilihat ini apa e-walletnya. Jadi jumlah e-wallet yang ada uang kita di e-wallet itu berapa. Jadi kalaupun misalkan nanti Bapak Ibu eh, kelebihan nyimpennya nanti bisa dikembalikan. Cuman kadang-kadang mengembalikannya itu agak lama kayak saya. Saya juga itu hampir baru 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 minggu kemarin itu dapat kembalian uang dari sini dari Nusuk. Karena ada apa ya? Mereka selalu eh, kayak fail terus, jadi nggak berhasil. Refundnya nggak berhasil sampai saya harus ganti beberapa kali akun bank saya di sini sama yang istri saya juga diganti. Jadi itu seperti itu gara-gara Kak itu. Kenny itu kayaknya masih ke website, belum kebalik lagi Ya. ke slide presentasi. Oh iya benar-benar. Sorry. Nah, ini kelihatan ya sekarang ya. Nah, ini ya. Ini paket saya yang Rawaf Al-Noza. Ini harganya bisa dilihat di sini. Kemudian ini e-walletnya ini bisa dilihat. Nah, ini sekarang udah nol karena udah di refund semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini juga bisa bisa kita lihat juga apa sih eh, dari paket ini yang akan kita dapatkan. Di sini bisa dilihat essential service-nya, macam-macam ada visanya, medical insurance, akomodasi di Mekah dan Madinah, kemudian pilgrimage service, catering. Nah, ini untuk catering juga eh, kalau saya bilang sih terjamin ya.
Kalau dari segi enak atau enggak itu tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya itu makanan itu banyak. Waktu saya berlimpah juga. Jadi cukup seperti itu. Air juga banyak seperti itu. Dan kita juga ada tour di Madinah. Eh, Kecuali ini ya untuk air travel kita bayar lagi. Kemudian ini dapat juga ini macam-macam. Ada rosari, ada Al-Quran, umbrella. Nah ini umbrella juga sangat penting gitu ya karena di sana panas sekali. Waktu saya kemarin itu suhu itu mencapai 50 lebih derajat Celcius. Jadi sangat panas kalau keluar. Seperti itu. Eh, jadi eh, bawa payung itu sangat membantu dan juga bawa kipas kipas apa kipas portable dan juga semprotan air itu sangat-sangat membantu seperti itu. Gitu ya. Kemudian, nah ini dari sana setelah kita uh, apa daftar semuanya, paketnya kita beli gitu ya. Ini ada itinerary-nya seperti ini. Jadi transportasinya, flight detailnya seperti apa. Untuk saya ini saya uh, dari Helsinki tanggal 1 nyampe di Jeddah tanggal 2, kemudian pulangnya tanggal 26. Di sini juga bisa dilihat juga akomodasinya apa. Untuk yang di Madinah saya di Al-Mektan, eh, di di Mekah ini Al-Nuza itu. Nah, kemudian ini sorry. Nah, ini untuk yang di Madinah ini hotelnya di Al-Mektan. Al-Mektan itu sangat dekat gitu ya ke Masjid Nabawi. Jadi ini cuma tinggal jalan aja di depannya seperti itu. Jadi sangat enak sekali gitu ya. Kita bisa sholat hampir setiap ya, sholat di Masjid Nabawi setiap waktu sholat. Jadi karena mudah ya. Uh, Cuman kadang-kadang kita juga harus cepat-cepat kayak gitu. Jadi sebelum azan setengah jam sebelum azan kita udah pergi supaya kita bisa dapat tempat yang enak seperti itu bisa masuk ke dalam. Kalau enggak nanti kita di luar uh, ininya sholatnya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di Makkah sendiri, di Al-Noza ini relatif jauh. Jadi kalau misalnya, tadinya saya mikir ya, pas waktu di sini, kayaknya kalau dari segi, ketika saya cek di map, itu jaraknya itu sekitar 3, 3,5 kilo. Saya pikir, kayaknya nggak terlalu susah kalau misalkan jalan sendiri pun. Tapi karena suhunya panas gitu ya, suhunya panas sekali, jadi agak susah. Makanya untungnya hotelnya itu depannya ada apa? Ada bis gitu ya, bis eh, bis umum. Jadi kita bisa naik itu atau ada shuttle bis juga dari hotel kayak gitu. Kita juga bisa naik shuttle bis juga seperti itu. Nah ini bisa dilihat untuk yang kasus saya itu kalau misalkan naik bis itu sekitar 16 menit dari hotel ke Masjidil Haram. Kalau misalkan jalan itu hampir 1,5 jam, jadi lumayan lama. Atau sebenarnya bisa juga kalau misalkan mau naik taksi. Cuman taksi itu kita harus selalu nawar. Kalau waktu kemarin itu saya rate-nya itu sekitar berapa ya? 10 sampai 20 real gitu ya. Tapi eh, tapi harus nawar bener-bener nawar. Awal-awalnya itu biasanya mintanya misalkan berapa ya? Bahkan sampai 50 real kayak gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kalau kita nggak bisa bahasa Arab agak susah juga. Tapi beberapa supir taksi bisa juga bahasa Indonesia sih. Jadi karena banyak orang Indonesia juga di sana ya. Ada yang kalau yang jualan di toko itu mereka sebagian ada yang bisa bahasa Indonesia. Gitu. Gitu. Kemudian untuk yang harus dipreparasi, yang lainnya misalkan travel documents, tiket pesawat, paspor beserta kopinya. Kemudian ini juga nih vaksinasi. Jadi kita harus vaksin sebelum keberangkatan. Jadi vaksinnya itu harus diberikan seminggu minimal, minimal atau maksimal, seminggu sebelum kita berangkat seperti itu. Dan kita harus selalu bawa sertifikat vaksinnya. Nah kita kemarin saya ke Mehilainen minta dan mereka ngasih juga ini sertifikatnya. Jadi nggak masalah seperti itu. Walaupun sebetulnya waktu di sana juga nggak ada yang meriksa sih. Cuman takut aja kalau misalkan ada pemeriksaan. Jadi selalu dibawa. Kemudian eh, perlu juga bawa uang real ya dari sini karena kan kadang-kadang ketika sampai ke sana kadang kita bingung juga kalau misalkan mau nuker uang itu mau di mana seperti itu. Jadi nggak harus banyak-banyak sih sebetulnya pas awal-awal misalkan 1.000 real
kayak gitu, kita bawa nanti pas waktu di sana kan bisa ambil di ATM seperti itu. Jadi kita juga bawa kartu debit dan juga kartu kredit seperti itu. Kalau misalkan nanti kita butuh 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 uang seperti itu. Jadi ini ada kartu kredit, kartu debit, kemudian rencana perjalanan. Jadi selalu kita pokoknya dipersiapkan dari awal-awal rencana perjalanannya itu seperti apa, kita di sananya seperti apa. Kemudian juga bawa nomor kontak darurat. Nah ini waktu di Nusuk ya sebetulnya kita ngasih juga kontak darurat kalau misalkan terjadi apa-apa pada kita seperti itu. Tapi tidak salahnya juga kalau misalkan kita apa tulis sendiri juga, misalkan disimpan di dompet atau di tas kayak gitu. Kalau kontak darurat kalau misalkan ada apa-apa terhadap kita seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya ini untuk barang kebutuhan gitu ya, kebutuhan pribadi. Ini eh, saya itu kemarin sebelum berangkat itu benar-benar cari tahu apa yang harus saya siapkan. Karena saya mikirnya itu di sana itu kita nggak tahu apa-apa, uh, prepare for the worst kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya siapkan apa yang saya bisa bawa dari sini, apa yang saya bisa siapkan seperti itu. Kemudian juga kan pas waktu ibadah hajinya kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi benar-benar kayak misalkan sabun, beli sampo, itu semuanya yang nggak ada wangi-wangiannya seperti itu. Pasta gigi juga bahkan sampai pasta gigi juga saya beli yang nggak ada rasa mentolnya kayak gitu. Uh, Beberapa teman ada yang bawa pakai ini sih, pakai pasta gigi anak-anak itu kan nggak ada ininya, nggak ada aromanya. Itu ada juga yang pakai itu, seperti itu. Kemudian ini ada tisu, ada pembersih, sisir rambut, pelembab. Ini sangat penting sih. Gunting juga penting. Kemudian yang saya pikir paling penting juga salah satunya ini power bank gitu ya, minimal 20.000 mAh gitu ya, sangat penting karena pas nanti waktu hajinya itu eh, takutnya takutnya kita nggak ada colokan untuk ngecharge HP misalkan. Eh, Kalau nggak ada power bank itu nanti susah seperti itu. Kemudian juga pemotong kuku eh, eh, sama gunting rambut gitu ya. Ini untuk laki-laki ya. Saya juga kemarin bawa pencukur rambut sendiri. Jadi karena kalau misalkan habis umroh itu kan cukur rambut sendiri atau pas setelah haji juga bisa, kalau mau cukur sendiri bisa cukur sendiri seperti itu. Kemudian apalagi kaos kaki, kata Mbak, payung, ini yang payung juga sangat penting. Eh, Bisa beli kalau di sini itu, saya kemarin nyari-nyari itu nggak ada payung yang ini ya pelindung UV, jadi saya beli payung biasa. Tapi sebetulnya di sana juga dikasih payung juga dari pemerintah Arab Saudi, dikasih dari service provider, dikasih. Jadi total itu saya punya 3 payung kayak gitu. Kemudian juga sebetulnya semua peralatan-peralatan ini sebagian besar juga dikasih juga dari service provider. Dari pemerintah Arab Saudi juga dikasih. Jadi saya itu di sana itu ada juga apa ya, dari service provider itu dikasih satu tas besar, tas beneran tas itu semua kebutuhan. Kemudian dari pemerintah Saudi juga dikasih juga satu tas kayak gitu. Jadi eh, alhamdulillah jadi semuanya ada. Tapi kalau menurut saya tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita mempersiapkan semua ini yang kita inginkan, karena kan kalau misalkan yang di provide dari pemerintah atau service provider di sana itu kan mungkin nggak pas dan itu juga ukurannya kecil-kecil, jadi untuk sekali 2 kali pakai saja seperti itu. Nah ini contohnya misalkan beberapa yang saya bawa sih di sini, dari sini beli misalkan kacamata. Kemudian ini juga sangat penting ini yang apa, untuk tas kecil untuk nyimpen paspor, HP dan lain sebagainya di sini. Kemudian ini tas yang ini ya, yang simpel sih sebetulnya, tas tas kalau misalkan apa ya, tas bisa digulung kayak gitu ya, bisa Tas lipat. tas lipat ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama ketika kalau mau pergi ke Masjidil Haram, misalkan untuk nyimpen sepatu atau nyimpen tempat minum seperti itu. Jadi karena mereka itu apa ya, si askarnya itu kalau misalkan kita bawa tas yang beneran tas gitu ya, agak besar, itu kita nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah tapi kalau misalkan tasnya kecil, tas lipat seperti ini, nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian juga ini untuk sandal. Nah, kita karena untuk ihram kita nggak boleh ini ya, dari kita nggak bisa pakai sepatu. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan nggak apa-apa. Maka kita harus
pakai, kalau nggak sandal jepit seperti ini, beli sandal gunung yang seperti ini, yang terbuka seperti itu. Dan saya bawa dua-duanya dan sangat bermanfaat sih bawa dua-duanya, karena untuk yang sandal ini, sandal jepit ini saya pakai untuk ketika kalau mau ke WC, terutama waktu di Mina gitu ya. Kalau yang sandal gunung pas waktu pergi, terutama ini lempar jumroh itu. Dan sangat penting sandal yang kita beli itu ini benar-benar nyaman di kaki. Karena kalau enggak itu lecet-lecet, akhirnya kita nggak bisa jalan kayak gitu, sakit jalannya. Jadi benar-benar pertimbangkan untuk beli sandal yang membuat kita nyaman seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini yang apa, kayak gantungan gitu, gantungan kayak apa ya, gantungan handuk atau baju. Ini sangat dibutuhkan karena apa ya, ketika di WC gitu ya, di WC pas waktu di Mina itu, gantungannya itu awal-awalnya ada gantungan tapi dia mudah patah kayak gitu. Jadi benar-benar lebih baik kita bawa kayak gitu, satu lah untuk ngegantung kalau misalkan kita mandi atau gantung pakaian ihram pas waktu mandi seperti itu. Kalau enggak nanti susah soalnya nggak bisa digantung. Ini untuk fan di sini juga saya kemarin beli di Tiger gitu ya. Murah juga cuman berapa, 8 euro. Kemudian umbrella dan ini yang yang menurut saya sangat membantu gitu ya, buku panduan haji dan umroh yang bisa dikalungkan. Karena terutama misalkan waktu tawaf atau waktu sa'i itu kita bisa sambil baca-baca juga misalkan, doa-doanya seperti itu, atau misalkan ingin tahu setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Ini sangat sangat membantu seperti itu. Seperti itu. Kemudian ini medication, ini tergantung dari Bapak Ibu semua ya kebutuhannya apa. Tapi yang pasti saya pikir setidaknya misalkan obat untuk apa sih, emah gitu ya, promah misalkan itu selalu bawa untuk sakit kepala. Jadi obat-obatan yang general gitu ya. Kemudian juga ini electrolyte liquid water. Ini sangat, kalau saya sih pikir sangat direkomendasikannya, terutama pas waktu ini eh, eh, siang hari kalau kita jalan lama gitu butuh elektrolit gitu ya. Kemudian pas lempar jumroh juga seperti itu. Jadi supaya kita selalu terdehidrasi itu tubuh kita seperti itu, dan juga multivitamin eh, dan lain-lain ya bisa dilihat di sini. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau dari sini ini lebih banyak videonya. Jadi bagaimana pengalaman saya seperti itu. Jadi bisa dilihat. Ini keberangkatan 1 Juni diantar sama teman-teman. Terima kasih sudah mengantar teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini dari Helsinki. Dan kebetulan sebetulnya, nah saya itu em, walaupun tadi dibilang kalau saya itu apa ya, koordinasi semua, selalu koordinasi dengan pihak Aliman, tapi untuk keberangkatan dan kepulangan itu sebenarnya saya terpisah dari rombongan Aliman seperti itu, karena kemarin waktu beli tiket itu saya ada masalah. Jadi uangnya kurang yang di ini, yang di apa, ada yang dari walletnya uangnya kurang, akhirnya saya harus top up lagi. Tapi ketika udah, jadi nggak langsung hari itu ketika kita top up langsung dapat uangnya di sana, tapi menunggu beberapa hari. Ketika saya mau bayar, penerbangannya udah nggak ada, kayak gitu. Yang itu, makanya emang harus cepat-cepatan untuk penerbangannya seperti itu. Tapi hikmahnya itu saya malah dapat penerbangan yang harganya lebih murah. Jadi sebelumnya itu saya rencananya pakai Turkish Airlines bareng sama eh, jamaah Finland lainnya. Kemudian eh, pas minggu berikutnya saya mau bayar itu harganya apa, udah naik, jadi bukan naik, udah nggak ada yang itu. Kemudian saya cari-cari lagi, alhamdulillah dapat Qatar yang harganya hampir 1.000 euro lebih murah seperti itu. Eh, Padahal waktu sebelumnya itu tiket yang itu mahal sebetulnya, tapi beberapa hari berikutnya malah jadi murah. Jadi makanya saya untung 1.000 euro, hampir 1.000 euro gara-gara itu. Seperti itu. Eh, nah, jadi dari dari Helsinki ke dari Qatar ke Jeddah. Nah, ini pas waktu di Jeddah ini eh, hal pertama yang harus kita lakukan waktu itu saya lakukan adalah cari service provider saya. Jadi Rawaf Mina cari apa
counter rawaf Mina di sana. Dan agak susah mencarinya karena bandara itu kan agak luas dan ternyata si counternya itu, si service providernya itu turun ke bawah. Kayak gitu agak-agak jauh di bawah. Jadi harus tanya-tanya juga ke petugas di sana sampai dianterin ke counter rawaf Mina dan dari sana dikumpulkan dengan jamaah yang lain, jamaah haji yang lain sehingga bisa bareng-bareng pergi ke Madinah seperti itu. Dan ke Madinahnya itu eh, kita naik minibus seperti itu. Dan saya waktu itu bareng sama jamaah yang dari Amerika seperti itu. Jadi ini tanggal 2 Juni saya nyampe di Madinah dan ini hotel saya, ini hotel MR Mektan bisa dilihat dari depan seperti ini. Dan ini teman kamar saya, ada satu lagi sebetulnya. Ini namanya eh, Sulaiman, ini Ibrahim dan satu lagi yang nggak dipoto di sini namanya Ayub. Jadi saya tinggal dengan orang yang nama memiliki nama Nabi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini dari hotel saya, kemudian eh, jadi depannya itu langsung ini eh, Masjid Nabawi, itu. Nah, ini jalan ke Masjid Nabawi, di sini suasana di dalamnya. Dan di Masjid Nabawi juga ada ceramah-ceramah dari imam yang pakai bahasa Indonesia. Jadi saya juga suka mendengarkan juga. Ini di daerah sini nih, yang daerah sini, dekat-dekat daerah sini. Seperti itu. Kemudian waktu di Madinah itu juga kita bisa berkunjung ke Raudah, gitu ya. Nah ini bisa dilihat di sini. Nah untuk bisa berkunjung ke Raudah ini kita harus apply atau booking permitnya itu di apps aplikasi Nusuk. Jadi bukan di website Nusuk yang tadi saya perlihatkan, itu beda lagi. Jadi ternyata antara website Nusuk dan aplikasi Nusuk itu berbeda. Kita nggak bisa booking ke Raudah dari website Nusuk, tapi harus pakai aplikasi Nusuk yang ini seperti itu. Nah, jadi bisa booking di sini dan setelah booking baru kita bisa masuk kayak gitu. Karena mereka benar-benar memeriksa siapa yang punya permit atau enggak. Seperti itu. Yang bisa dilihat di sini. Ini berkunjung ke Rodah, ini selama di Madinah ya saya. Kemudian juga berkunjung ke Jabal Uhud. Eh, ini salah satu service dari service provider dari Rawaf Mina. Jadi kita bareng-bareng sama jamaah Rawaf Mina yang lain jalan-jalan berkunjung melihat ke di sini Jabal Uhud. Tuh. Nah ini ya, ini waktu di Madinah. Jadi sebenarnya di Madinah sendiri saya nggak lama dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5 Juni. Nah setelah itu baru ini ke Mekah. Seperti itu. Nah ini sebetulnya bagaimana prosesi hajinya dimulai seperti itu. Jadi setelah tanggal 5 sore kami pergi itu ya naik bis ke Mikot. Nah, tapi sebelumnya sudah pakai baju ihram ya kalau saya. Sebenarnya bisa juga pakai baju ihram di sini, mandi di sini, tapi eh, dan WC-nya juga banyak sebetulnya kalau mau. Tapi kemarin pas ininya guide-nya bilang mendingan udah siap-siap dari hotel aja supaya lebih memudahkan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi lafal ihram, kemudian juga sholat 2 rakaat di sini. Kemudian juga, nah selama perjalanan, ini kan karena sekarang mulai tahun ini itu pemerintah Arab Saudi benar-benar ketat ya untuk orang-orang yang mau beribadah haji. Jadi diperiksa benar-benar diperiksa sama polisi dari selama perjalanan dari Madinah ke Makkah itu benar-benar diperiksa dan kita sendiri itu di bis itu menjalani 3 pemeriksaan. Jadi dicek passwordnya, dicek visanya, dicek kayak gitu untuk ngelihat permit apakah kita ada permit atau enggak seperti itu. Nah, setelah dari sana, setelah kemudian malamnya kita sampai di hotel. Ini suasana lobi hotel bisa dilihat di sini. Kemudian untuk kamarnya sendiri, ini bisa dilihat kamarnya ini untuk yang standar ya. Jadi nggak terlalu, kalau menurut saya sih udah cukup lah ya. Tapi ada teman saya yang teman dari Amerika itu, dia dapatnya di Holiday Inn dan lumayan besar dan bagus sekali. Dia ngasih lihat ke saya kayak gitu. Ayah. Iya nanti dulu ya, nanti dulu. Seperti itu. Iya nanti dulu sebentar. Iya nanti dulu. Itu kemudian dulu.
menit. Gitu ya, maaf. Nah, kemudian kita di hotel di Mekah ini istirahat sebentar. Saya sebenarnya nyampe di sini itu sekitar jam 2 pagi gitu ya. Jam 2 pagi. Sebetulnya awalnya rencananya mau langsung umroh. Cuman banyak yang kecapean. Akhirnya guide-nya bilang, oh ya udah istirahat aja dulu. Besoknya siang harinya kita umroh seperti itu. Jadi ini besoknya tanggal 6 Juni kita umroh gitu melakukan umroh, ini tawaf, suasana tawaf dan juga ini sa'i. Nah, setelah itu eh, istirahat pokoknya nunggu sampai waktu ibadah haji seperti itu. Jadi tanggal 7 sampai 12 Juni. Nah, ini di sini di video ini bisa dilihat eh, apa bis. Jadi bisnya itu kita bisa pakai bis gratis di sana dan mirip seperti bis-bis di sini juga gitu. Jadi fasilitasnya eh, relatif bagus. Kemudian ini juga, jadi selama menunggu haji itu saya ini selalu apa ya pulang pergi kayak gitu ke Masjidil Haram seperti itu. Sama teman juga melakukan umroh lagi eh, di sana atau misalkan tawaf aja di sana seperti itu atau sholat aja ini ya di Masjidil Haram seperti itu. Dan saya banyak eksplor sih, banyak eksplor di daerah itu. Jadi coba sholat di luar, coba sholat di dalam, kemudian cari tempat yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga kita melakukan kunjungan juga ke Museum Sejarah Mekah. Ini servis yang dikasih sama service provider juga. Di sana juga apa? Di sini kita yang di Jabal Nur gitu ya untuk ngelihat Gua Hiro seperti itu. Kalau ini di sini dilihat di sebenarnya ini di museumnya ini diliatin replika Gua Hiro-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian ini sampai waktunya untuk ini ya melakukan ibadah haji seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini kita kan tadinya di daerah ini dekat Masjidil Haram hotel kita. Jadi pas kita ke Mina Camp di daerah sini, kemudian ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari sana kemudian balik lagi ke Mina untuk lempar jamrah seperti itu. Kemudian setelah itu ke Masjidil Haram untuk tawaf seperti itu. Jadi bisa dilihat ini perjalanannya itu lumayan, makanya dan ini kalau dilihat di sini jaraknya antar tempat gitu ya lumayan relatif jauh. Jadi kalau misalkan harus berjalan dan kita nggak ada kendaraan juga, terutama dari ini ya dari Minakam untuk ke Jamarat itu nggak ada, kita nggak bisa naik taksi ataupun naik bis juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita minanya itu di Al Muasim itu harus jalan benar-benar jalan seperti itu. Jadi harus benar-benar menyiapkan stamina pas waktu di sini. Waktu waktu ibadah hajinya benar-benar harus siap staminanya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini video ketika kita sampai ke tenda di Mina. Jadi makanan seperti saya bilang itu sangat berlimpah. Jadi banyak makanan di sini dan eh, pendingin juga ada ya berjalan. Bisa dilihat tadi ada di video itu ada kayak mist kayak gitu. Ada apa air itu dipancarkan kayak gitu mist. Kemudian ini masing-masing tempat bisa dilihat di sini juga apa tiap-tiap orang itu dapat dapat apa ya untuk tempat tidur dan sekaligus juga untuk tempat duduk. Di sana juga ini kita maunya apa kayak gitu. Ada minumannya banyak, ada es krim, ada kopi, ada Indomie, ada semuanya ini tersedia seperti itu. Dan ini bisa dilihat ini tempat tempat tidur tempat duduk saya juga ada di sini. Jadi deketan dan di atas saya sebetulnya AC jadi relatif dingin tempat saya. Cuman ada juga ruangan yang AC-nya selalu rusak kayak gitu. Contohnya misalkan ini di tetangga tetangga saya, kebetulan tetangga saya itu mereka itu ruang apa ya, banyakan jemaah Indonesia yang dari Jepang kayak gitu dan mereka AC-nya rusak terus, jadinya di dalam ruangannya relatif panas kayak gitu. Makanya selalu apa main ke tempat saya di sini karena untuk mendinginkan diri. Atau mungkin di lorong-lorong di apa antar ruang juga sebetulnya ada ada ini juga
walaupun nggak AC tapi relatif lebih dingin seperti itu. Seperti itu. Nah, setelah kita tinggal di Mina, kemudian ini wukuf gitu ya, tanggal 15 Juni, ini yang di sini itu keberangkatan. Jadi kita ngantri, benar-benar ngantri, nunggu bis gitu ya dari Mina ke Arafah. Dan ini di sini adalah suasana ketika di tenda Arafah menjelang khutbah. Nah, di sini juga sama, jadi dikasih tempat duduk yang bagus gitu. Kemudian makanan juga tersedia, minuman juga tersedia. Jadi pas waktu hari Arafah ini banyak yang tinggal di tenda, ada juga yang eh, pergi keluar ke apa? Eh, saya lupa ke eh, bukit apa ya? Saya lupa namanya di sana itu. Banyak juga yang di sana rame. Cuman teman saya juga ngajak ke sana. Cuman saya pikir saya pengen berdoa sebaik-baiknya, tapi di sini aja biar biar lebih nyaman seperti itu. Jadi saya tinggal di tenda pas waktu wukuf di Arafah. Nah setelah itu eh, wukuf di Arafah itu kan sampai maghrib. Nah setelah maghrib siap-siap untuk pergi ke mabit di Muzdalifah. Nah, untuk ini juga nunggu lama bisnya karena kan banyak sekali ya jamaah yang harus dipindahkan. Jadi saya itu baru ke bagian bis itu sekitar pukul 12 atau 1 pagi seperti itu. Jadi nunggunya itu relatif lama dan sampai sana itu menjelang sekitar jam satu pagi. Seperti itu dan ini suasana di Muzdalifah mabit jadi benar-benar berdesakan karena jamaah ya kadang kita susah juga mencari tempat untuk tidur itu di mana. Seperti itu makanya kalau misalkan ada yang tempat yang apa free walaupun sedikit ya udah kita tidur aja di sana dan makanya agak misah-misah juga sama jemaah yang lain karena kita kan datangnya agak terlambat gitu ya jadi udah penuh semuanya semua tempatnya. Dan ini yang video ini adalah suasana pagi harinya setelah orang-orang mulai pada pergi. Dan ini jalan, suasana jalan, kita jalan kaki itu ya dari Muzdalifah ke tenda Mina lagi. Seperti itu. Kemudian ini suasana setelah dari tenda Mina, kemudian kita kan langsung lempar jumroh Aqobah. Nah ini tanggal yang ini. Pada 16 Juni jumlah Aqobah. Nah, ini karena tadi saya bilang dari Al-Muasim, makanya jalan bareng-bareng penuh sekali lewat terowongan eh, dan suasananya juga panas. Jadi benar-benar harus dipersiapkan seperti itu. Nah, ini kita lewat di terowongan. Jadi ada beberapa terowongan dan ada terowongannya juga lumayan panjang kayak gitu. Dan ini suasana ketika melempar jumrohnya di sini ya, jumroh Aqobah bisa dilihat di sini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita tawaf ibadah dan juga tahalul. Nah ini suasana di Mekah dan benar-benar berdesakan juga. Eh, dan ini waktu sa'i. Kemudian setelah itu ini juga pas ini ya apa 11, 12, 13 Zulhijjah kita juga ini lempar jumroh lagi masing-masing gitu ya tiap hari. Kalau saya mengambilnya itu nafar apa yang cuman 11 sampai 12 aja setelah itu kembali lagi ke Mekah. Nafar awal seperti itu. Nah, jadi ini tanggal 18 sampai 19 Juni bolak-balik gitu ya. Dan di sini sebetulnya kebanyakan orang-orang pada tumbang ini karena apa? Panas dan juga harus jalan 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 lama sekali dan banyak yang meninggal di jalan karena kepanasan seperti itu. Kemudian setelah itu sebelum pulang kita melakukan tawaf wadah dan setelah itu ini teman teman satu kamar saya ini teman dari Irak jadi dia bisa bahasa Arab jadi sebenarnya saya itu banyak terbantu juga karena kita itu selalu bareng kayak gitu jadi kemana-mana selalu bareng nggak selalu bareng kemana-mana sih tapi pas acara-acara penting itu selalu bareng dan eh, terutama untuk nyewa ini ya nyewa taksi kalau misalkan mau pergi itu dia bisa menawar karena pakai bahasa Arab seperti itu jadi saya sangat bersyukur juga bisa bareng sama 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 teman saya ini seperti itu. Setelah selesai tawaf wada kemudian kita pulang sudah itu ya nah itu pulang nyampe ke Helsinki dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
dan juga dengan selamat gitu. Nah, ini sebetulnya apa ya garis besar bagaimana proses pengalaman ibadah haji saya kemarin seperti itu. Jadi dari sini sebetulnya hikmah yang saya dapat gitu ya. Yang pertama meningkatkan ketakwaan. Jadi saya banyak belajar ketika proses ibadah haji ini dan juga apa ya refleksi gitu ya. Ini proses apa ya haji atau apa ya apa suhunya sangat panas sampai 50 derajat. Kemudian saya selalu apa ya kebayang bagaimana dulu waktu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya gitu ya di tempat yang gersang tadi sedia aja gersang sekali padang pasir dan eh, sendirian suhunya panas kayak gitu. Jadi saya aja saat ini dengan banyak berbagai fasilitas yang memudahkan itu masih merasa susah kayak gitu ya, merasa apa ya harus benar-benar bekerja berjuang kayak gitu ya untuk setidaknya menahan menahan ini ya terik matahari. Apalagi waktu zaman dulu waktu Siti Hajar dan Nabi Ismail seperti itu berdua sendirian di padang di gurun kayak gitu. Eh, Makanya dari sana wah apa ya bisa bisa refleksi bagaimana pengorbanan mereka seperti itu seperti itu. Kemudian juga di sana kita bertemu dengan berbagai orang ya banyak orang dari berbagai negara kita bisa kenalan dari sana dan semuanya juga sama kayak gitu ya pakaiannya sama pakai baju ihram yang sama seperti itu. Jadi kita nggak tahu dia itu sebagai apa waktu di negaranya masing-masing seperti itu. Jadi kita nggak memandang tiap orang itu berdasarkan suku berdasarkan apa sih kekayaan dan macam-macam lah ya title seperti itu. Kita memandang semuanya sama. Jadi ya itu semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya seperti itu. Jadi itu juga dan di sana mereka kita merasa disatukan kayak gitu ya, dikumpulkan barang-barang. Jadi eh, itu sih sangat berkesan. Kemudian juga ini ya mengajarkan kesabaran dan juga ketabahan. Karena di sana itu karena suhu panas ya, kita itu mudah marah. Kalau misalkan kita mau 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 benar-benar membiarkan ego kita keluar gitu ya, kita itu gampang marah sekali di sana itu karena suhunya panas, habis itu juga banyak nunggunya. Eh, Apa ya kadang-kadang orang melakukan hal yang kita menurut kita apa sih kayak gitu loh. Tapi ya itu eh, kita harus berusaha sebisa mungkin agar selalu bersabar kayak gitu. Seperti itu. Kemudian juga meningkatkan solidaritas sosial, terutama misalkan ini ya membantu sesama di sana yang kesulitan, terutama ini ya waktu waktu perjalanan lempar jumroh karena kan banyak yang tumbang kayak gitu ya. Makanya tadi saya di awal-awal saya expect for the worst kayak gitu. Jadi menyiapkan persiapan sebaik-baiknya karena mungkin eh, apa di sana kita nggak perlu, tapi teman kita mungkin perlu. Jadi kita bisa ngasih kayak gitu. Jadi misalkan apa either air minum atau apa barang-barang yang kita siapkan dari sini sebenarnya sebagian besar juga saya ternyata nggak perlu juga di sana. Tapi ada teman saya yang perlu saya kasih kayak gitu. Jadi mungkin di sana ada hikmahnya juga seperti itu. Kemudian juga pengorbanan, keikhlasan dan juga refleksi diri gitu ya dan perbaikan moral seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari sini apa ya ya saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya dan berusaha ya mungkin itu sesuatu hal yang berat tapi mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin waktunya udah terlalu lama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup komplit informasi yang disampaikan oleh Pak Haji Kenny. Saya kira orang Korea ya, ternyata orang Indonesia ya. Ketika setelah tahalul kelihatan sekali orang Koreanya. Tanpa Yeah. membuang waktu, mari kita manfaatkan waktu ini untuk bertanya lebih detail karena saya meyakini Bapak Ibu sekalian banyak pertanyaan. Yang sudah terlihat Mas Faiz, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya matur nuwun, terima kasih Mas Kenny sudah menyampaikan. Mohon izin memperkenalkan saya Faiz. Kebetulan baru pindah ke Finlandia bulan lalu, studi S3 di Hanken School of Economics. Mohon izin bertanya Mas Kenny. Jadi ini tadi
ngapunten kurang lebih ada sekitar mungkin ini enam pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan dan ini mungkin terkait teknis juga ya. Mungkin satu satu dulu saja nggih Mas, satu dijawab itu supaya lebih mudah juga gitu. Yang pertama mungkin ini Mas terkait peran Al-Iman gitu ya. Jadi sejujurnya saya juga jadi bingung ya perannya Al-Iman ini seperti apa gitu kan. Karena kita ketika tadi seperti kata Mas Kenny tadi mendaftarnya sendiri lewat web, kemudian ternyata pesawatnya juga terpisah gitu kan. Sehingga saya membayangkan loh nanti berarti di pesawat kan dalam tanda kutip mungkin tidak ada terbimbing gitu ya. Misalnya kalau apa perlu baca niat dari dalam pesawat atau seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika waktu tadi Mas Kenny sudah mendarat di Jeddah, nah itu nanti ketemunya Al-Iman itu di mana gitu ya. Karena nanti kan katanya juga bareng-bareng gitu. Itu yang pertama Mas mungkin. Nih, Oh ya, saya jawab dulu ya yang pertama. Jadi nih. sebetulnya untuk peran Al-Iman mungkin lebih ke arah koordinasi kalau saya lihat. Jadi kan nanti kita masuk ke grup WhatsApp seperti itu. Jadi kalau misalkan ada informasi tambahan kita bisa lihat juga di sana. Cuman sebetulnya agak apa ya, agak susahnya itu karena waktu awal-awal itu pihak Al-Iman itu mereka ngobrolnya itu kalau ada informasi eh, kalau pakai karena kebanyakan dari Somali, jadi banyak bahasa Somali atau bahasa Arab atau bahasa Finland. Dan saya nggak bisa semua bahasa itu, jadinya saya harus benar-benar nanya terus. Dan kadang-kadang jawabannya juga agak telat. Atau ya itu sih. Jadinya dan mereka itu eh, pakainya itu bukan 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 teks tulisan. Jadinya mereka itu kalau misalkan ngobrol pakai suara. Jadi agak itu malah makin menyulitkan ke saya untuk translasi. Seperti itu. Jadi kadang saya berpikir juga mungkin apakah berguna atau enggak. Eh, Mungkin kita sebenarnya kalau misalkan kita udah confidence, benar-benar confidence dan kita tahu semuanya, itu bisa bisa saja sebenarnya sendirian ke sana. Tapi saya sih lebih ke arah untuk apa ya, informasi sedikit apapun yang bisa saya dapatkan kayak gitu. Ya ikuti. Makanya saya ikut ke Aliman. Jadi karena sebetulnya walau bagaimanapun di sana itu nanti kita akan bareng juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih baik kita koordinasi dari sekarang daripada misalkan nanti koordinasi kita ketemu di sana nanti tapi nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang mungkin informasinya malah nggak nggak ke share kayak gitu. Jadi kita nggak kemasukan ke dalam grup WhatsApp-nya. Jadi lebih baik kita ada grup WhatsApp di sini. Kita udah masuk di sini. Setelah itu nanti kalau ada apa-apa di sana atau misalkan kan kita udah tahu guide-nya siapa atau dari Al-Iman itu kita udah tahu yang bisa kita hubungi siapa. Jadi kayak misalkan saya itu saya selalu komunikasi sama Dokter Mahmud. Dia yang ini eh, saya kontak-kontaknya sama Dokter Mahmud di Al-Iman. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang saya nggak tahu, ya udah saya kontak dia aja. Jadi kita tahu apa ya siapa yang harus saya kontak kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa. Seperti itu. Itu sih yang Nih. paling penting. Kemudian yang Iya Hmm? Mas, mohon maaf izin. Berarti nanti selama di sana ketika proses ibadah haji itu nanti mereka akan dalam kategori ada pembimbingnya gitu Mas ya Ya, maksudnya berkelompok sama elemen. Oh, oke oke oke. jadi pembimbingnya itu dari Aliman. Jadi Iya dari iya. service providernya itu kan milih kayak subkontraknya itu ke Aliman. Nah nanti pembimbingnya itu dari sini juga kayak gitu. Kalau yang saya kemarin itu sama saya Abi Fateh kayak gitu. Seperti Hmm, itu. Jadi ya bareng sama mereka. Kemudian berarti juga termasuk hotel, kemudian penginapannya itu nanti juga jadi satu ya sama jamaahnya Aliman gitu. oh iya semuanya kita barengan. Kita barengan Iya dari iya. sananya itu kan dari service providernya itu kan mereka mengelompokkan berdasarkan asal. Jadi nanti Oke. kita bareng juga sebetulnya kayak gitu. Kalau Hmm, daripada kita bareng-bareng di sana, ya lebih baik kita tahu dari sini sekarang. iya iya iya. Oke. Dan Al-Iman juga sebetulnya walaupun nggak detail ya, di sini kalau misalkan kan kita kalau di Indonesia kan latihan manasik itu kan berkali-kali ya. Di sini tuh enggak. Jadi pas waktu beberapa hari sebelum pergi, eh, bukan latihan juga, lebih ke arah koordinasi. Besok ngapain, ngapain, ngapain kayak gitu. Eh, dan itu pun cuma sekali. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kita benar-benar belajar dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi belajar mandiri kayak gitu, belajar sendiri supaya kita tahu apa apa yang harus kita lakukan di sana. Daripada Hmm. kita mengandalkan guide, karena guide-nya juga apa ya? Mungkin banyak yang bisa diimprove, tapi mungkin karena beda culture gitu ya. Kalau misalkan saya lihat yang dari Indonesia, gaya di Indonesia itu kan bener-bener Hmm. ngayomi, bener-bener memperhatikan. Bahkan kalau saya kadang-kadang iri sama jamaah dari Indonesia itu waktu di sana itu
ada dokter juga yang mendampingi gitu kan dari Indonesia khasnya. Kalau di sini dari sini kita nggak kayak gitu dan guide-nya juga well aman nggak apa ya kalau kita nggak proaktif ya kita kayak ditinggal aja kayak gitu kayak sendiri-sendiri. Jadi lebih baik kita mandiri kayak gitu. Jadi kita kecuali kalau misalkan ada yang nggak benar-benar nggak tahu kita benar-benar apa sih gimana ya harus gimana koordinasi ya bisa tanya kayak gitu. Jadi saya juga sebenarnya selama di sana kebanyakan saya kalau jalan itu jalan sendiri. Kecuali kalau misalkan kayak misalkan kunjungan bareng gitu. Tadi misalkan ke Jabal Uhud misalkan bareng-bareng ya bareng sama mereka. Tapi sisanya sendirian gitu. Kemudian juga mungkin untuk Al Iman itu ini untuk nanti apa bayar kurban. Nah, itu dia koordinasi dari Aliman kayak gitu. Jadi waktu saya kemarin itu ketika saya kontak Aliman itu eh, saya diminta bayar 500 euro. Katanya kayak sebagai kayak DP kayak gitu. Sebetulnya sebetulnya itu nggak ada kewajiban sih harusnya ya kalau menurut saya ya. Eh, ke- eh, nah, kemudian 250-nya itu dipakai untuk korban untuk bayar korban dan lain-lain. Saya nggak tahu, nggak dijelaskan juga lain-lainnya itu apa. 250-nya itu dibalikin. Tapi kita harus minta. Kayaknya kalau nggak minta nggak dibalikin. Tapi kita harus minta, beneran minta. Kayak gitu. Karena nggak ada, jadi nggak dikoordinasikan harusnya seperti apa. Jadi diminta aja, nanti dibalikin. Seperti itu. Itu sih. Eh, itu mungkin untuk alignment ya. Jadi saya juga kadang-kadang mikir apakah perlu atau enggak. Mungkin kalau misalkan kita bareng-bareng ya, ada teman barengan ke sana, nggak perlu juga nggak kealiman juga mungkin nggak apa-apa terutama kalau misalkan yang udah tahu ya kalau misalkan kita mau sendirian walaupun nantinya kita di sana juga bareng lagi sama 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 grup dari aliman tapi kalau misalkan sendirian kalau saya sih mungkin lebih ke arah positifnya setidaknya kalau ada informasi sesedikit apapun saya bisa tahu gitu aja sih mungkin itu. Oke. Iya, nggih. Terima kasih Mas Kenny. Ya, berarti yang bayar tadi itu itu mungkin dam untuk kurban Mas ya. Karena kalau setahu saya Haji Tamattu kan bayar apa? Bayar dam ini kan Ya, kambing itu ya. Oh, ya, itu yang koordinir untuk berarti itu dari ya alimannya intinya itu. itu. Nah, Oke. Iya. Terus nah ini kemudian berarti waktu itu Mas Kenny untuk mikatnya di mana Mas? Karena sepengetahuan saya juga ada yang misalnya haji itu mikatnya itu dari misalnya terbang ya transit di Turki. Nah, kemudian ada juga orang yang mikatnya itu dari Turki. Jadi di Turki itu sudah ganti baju, kemudian ganti pakaian ihram, kemudian langsung nanti niat ihramnya itu udah langsung di pesawat seperti itu. Tapi kalau untuk case Mas Kenny itu berarti ketika berangkat nggak pakai pakaian ihram berarti. Enggak, enggak. Jadi karena kan kita sebetulnya ke Madinah dulu, jadi nggak langsung ke Mekah kayak gitu. Jadi pas landing di Jeddah langsung pergi ke Madinah. Jadi nanti mikotnya itu yang ini, yang apa? Pas dari Madinah ke Mekah itu. Oke, oke. Ya. Oke, Mas. Terus kemudian waktu ini Mas, waktu apa setelah Ba'da Haji itu kan yang ada melempar jumrah itu ya. Nah, setahu saya kan kalau di fikihnya itu kan ada yang apa? Nafar ula sama nafar sani. Jadi kita tanggal 12 baliknya tanggal 12 atau baliknya itu ya apa nafar awal sama akhir gitu ya. Nah, itu Ya, kemarin Mas Kenny ambilnya atau dari al-imannya itu yang awal atau yang digenapkan 13 hari itu yang sampai tanggal awal. 13. Oh, yang awal. Berarti Oh, iya, tanggal yang awal. 12 Zulhijjah itu sudah kembali ke Mekah. Ya, sudah. Jadi emang Pak dari guide-nya juga nyarankan yaudah kita nafar awal aja. Makanya pas pagi hari tanggal 12-nya itu eh, kita udah ada bis kayak gitu. Jadi barang-barang yang barang bawaan kita itu udah dimasukin ke bis. Jadi Hmm. dan dan waktu itu sebetulnya banyak yang perempuan itu langsung pulang ke ke Mekah lagi. Jadi pas waktu lempar jamratnya itu diwakilkan. Oh iya iya. Hmm. Saya juga mewakili sampai 4 orang saya Hmm. kayak gitu. Jadi yang laki-laki ke sana karena kan ya apalagi mungkin ibu-ibu atau yang udah tua gitu ya udah kecapean. Jadi ya udah langsung pulang aja. Jadi pas lempar jumrahnya diwakilkan seperti itu. Hmm. Oke oke oke. Oke Mas, terima kasih. Kemudian
berarti sebenarnya kita ke Aliman itu nggak perlu bayar apa-apa Mas ya. Maksudnya semuanya sudah tinggal dinusuk itu aja. Kemudian dalam tauhid ya mereka kan juga membimbing, tapi mereka nggak menarik apa-apa, apa namanya uang atau apa gitu tambahan nggak ada. Enggak, technically ya enggak ada harusnya. Dan Hmm, dan yang 500 itu juga sebetulnya dibalikin lagi ke kita. Dan oke. itu untuk bayar dam, sebetulnya kita juga bisa sendiri. Kalau mau sendiri bisa juga sendiri. Cuman eh, kalau saya sih lebih ke arah untuk memudahkan kitanya sendiri ya, kan nggak harus nyari-nyari lagi bayarnya di mana seperti itu. Dan dari nusuknya sendiri juga nggak ada opsi bagaimana kita mau bayar dam sendiri kayak gitu. Jadi harus nyari-nyari. Dan saya pikir lebih baik langsung ke Al-Iman dan udah dikoordinir sama Al-Imannya. Dan kita juga dikasih tahu pas waktu sembelihannya itu, oh udah disembelih ini kayak gitu. Hmm, Kayak gitu. Dan ini juga apa dagingnya juga kan kita cicipin juga. Kayak gitu. hmm. Berarti kalau sekarang case-nya itu apa namanya pricing itu berarti memang perlu harga itu memang benar-benar dari nusuk Mas ya, bukan apa namanya, bukan misalnya ya kalau case-nya saya dengar misalnya teman saya yang dulu pernah dari apa namanya, tapi dulu ya sebelum ada nusuk itu misalnya dari Amerika atau dari negara lain itu kan antara agen itu bisa harganya itu bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau dengan nusuk ini berarti harga memang ya sudah paketnya segitu gitu ya dari nusuk ya. Kita nggak bisa milih misalnya oh kalau misalnya ada provider lain mungkin yang harganya lebih murah atau seperti apa gitu. Sebetulnya kita bisa milih paket-paketnya sesuai dengan budget kita juga. Jadi Hmm, uh, cuman waktu cuman untuk yang Finland itu kemarin itu providernya itu dari Rawafmina kayak gitu. hmm, Kalau di Jerman itu kalau nggak salah atau di mana gitu ada beberapa provider juga. Jadi kita bisa milih pakai provider yang mana kayak gitu. Dan yang dari Rawafmina juga macam-macam. Ada apa? Kalau misalkan kita nggak mau gabung sama Al Iman gitu ya dari segi keberangkatan sama eh, pulangnya, ada pilihan juga yang lebih cepat, misalkan 14 hari eh, hmm. seperti itu. Ada juga di sana. Jadi kita nanti pulangnya lebih awal kalau misalkan mau seperti itu. Oh Jadi ada harganya macam-macam juga kayak gitu. iya ya. Nggak berarti tadi kan Mas Kenny bilang Aliman ini untuk Finlandia sama Swedia. Berarti Hmm. dia di sana juga jamaah Swedia itu ada yang berangkat lewat Alimannya Finlandia juga. Sebetulnya Aliman Finlandia itu dari Swedia kalau nggak salah. Jadi kebalik. Oh Tapi nanti di sananya itu kita bareng kayak gitu. bareng. Iya iya. Bareng, bareng sama jamaah dari Swedia bareng. Hmm. Oke oke oke. Oke, udah Mas yang pertanyaan kelima sama enam tadi sudah jawab sih yang soal manasik sama yang dam itu. Oke. Makasih Mas Kenny. Sama-sama. Baik. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya lagi, boleh kita ngobrol lagi. Siap-siap, saya japri aja Mas. Yang lain dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas? Baik, kalau tidak ada, nanti bisa langsung japri ke Pak Haji Kenny berkenaan dengan apa yang beliau sudah presentasikan. Kemudian yang kedua, saya kira Pak Haji juga nggak berkeberatan apabila materi presentasinya dibagikan ke jamaah bentuk PDF begitu, sehingga juga bisa diakses secara luas. Karena saya juga yakin ini videonya akan diupload ya di akun YouTube IMI. Kalau memang tidak ada, saya kira kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kajian kali ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kajian ini sekali lagi beri manfaat pada kita semuanya, terlebih lagi untuk mempersiapkan diri dalam rangka menunaikan ibadah haji di tahun yang akan datang. Lebih kurangnya kami selaku moderator mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Haji Kenny selaku pemateri pada kajian kali ini. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di kajian ini berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kenny. Sama terima kasih.